Kalau ditanya apa yang ingin saya persembahkan, pasti saya ingin banyak saya persembahkan. Begitu ya. Ketika keluarga sudah memberikan restu, saya meninggalkan kursi dewan, apalagi bisa dipastikan kalau saya tidak mundur, saya sebagai wakil satu ketua DPR di Provinsi Papua Selatan. Tetapi saya memberanikan diri mundur untuk mengambil di jabatan wakil bupati. Pasti yang saya ingin lakukan adalah saya ingin ada pembenahan-pembenahan di beberapa sektor, misalkan persoalan pertanian, pendidikan perempuan dan anak, itu yang menjadi isu-isu krusial yang memang ingin saya bangun begitu ya. Ketika saya menjadi anggota dewan, banyak aspirasi yang masuk ke masyarakat, tapi saya mentok dalam arti kan saya tidak sebagai eksekutor. Bagaimana kalau saya di eksekutif, pasti saya bisa kerjasama dengan OPD bahwa ini loh ada hal yang harus sama-sama kita lakukan untuk memberikan pelayanan soal pendidikan. Mungkin kita bisa koordinasi dengan dinas pendidikan. Tetapi selama menjadi anggota dewan, beberapa kali saya lakukan, saya mentok. Jadi saya merasa ya begini-begini saja, saya tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih ke masyarakat saya, begitu loh. Itulah yang membuat saya harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal ketika masyarakat percaya suaranya ke saya gitu. Jadi berarti kalau masyarakat memberikan suara ke saya dan saya terpilih sebagai wakil bupati pertama perempuan di Merauke, justru ini sebenarnya menjadi beban saya, Mas. Karena kalau orang pertama itu kan harus memberikan pondasi yang kuat bahwa yang pertama itu harus yang terbaik kan begitu, jangan yang pertama itu gagal, apalagi sebagai seorang perempuan kan begitu ya, dengan segala dinamika sebagai seorang perempuan, tetapi kita harus memberikan contoh, memberikan tauladan yang memang menjadi lebih baik. Oh, perempuan ternyata bisa memimpin yang lebih baik. Tentu hal-hal itulah yang kemudian saya harus berbuat yang lebih maksimal ke masyarakat saya. Ya, dan mungkin dengan tanda petik tadi ada penobatan wakil bupati perempuan pertama, mau tidak mau mungkin ada sedikit prioritas kepada masyarakat perempuan. Oh ya, pasti, itu, pasti. Dari perempuan untuk membangun perempuan lebih baik lah. Oke, baik. Nanti mungkin kita akan sebentar jabat ke situ, Ibu. Tetapi bagaimana Ibu setelah menjabat sebagai wakil bupati, keberlanjutan Ibu, perhatian kepada warga asli Papua? Karena saya melihat beberapa media sosial juga lumayan viral nih, masalah Ibu dengan orang asli Papua sangat dekat banget, sangat dekat sekali begitu, Bu. Ini seperti apa nih, Bu? Iya, tentu banyak hal yang harus kita lakukan. Mohon maaf, saya melihat banyak orang berbicara Papua dari sisi sumber daya alam. Banyak orang ribut alam dan kekayaan Papua. Tetapi kenapa tidak banyak orang yang berbicara bagaimana membangun SDM Papua, sumber daya manusia Papua. Nah, saya mencoba kehadiran saya ini juga harus menjadi penerang bagi saudara-saudara asli Papua kita ya. Meskipun saya sendiri masih sadar dan yakin belum banyak yang bisa saya lakukan untuk saudara-saudara asli Papua kita. Tetapi setidaknya saya memulai dari hal-hal yang terkecil saja. Mulai pendampingan mereka untuk anak-anak bisa public speaking, anak-anak Papua yang sekolah, yang tadi saya sampaikan, saya punya sekolah gratis untuk anak-anak Papua itu ya. Jadi hal-hal yang kecil yang bisa saya lakukan adalah bagaimana ketika saya sudah terpilih dan saat ini banyak yang kata orang sih, nggak tahu, kalau saya sih, saya anggap saya melayani semua ya, tapi kata orang saya dekat dengan orang asli Papua ya. Karena saya melayani mereka dengan hati, saya anggap mereka adalah keluarga saya, ada suka, ada duka yang bisa saya lakukan, membantu mereka ya, pasti saya lakukan untuk membantu mereka. Saya jujur, saya memang ada rasa kebanggaan tersendiri ya. Mereka dekat dengan saya dan saya juga merasa nyaman bahwa mereka adalah bagian dari keluarga saya sendiri begitu. Jadi maupun rumah jabatan ataupun rumah pribadi itu sudah seperti biasa, masyarakat datang silih ganti. Hanya saat ini saja kadang saya minta waktu, tolong hari libur beri saya waktu istirahat, itu saja. Baik. Itu saja. Kalau tidak non-stop pelayanan masyarakat asli di rumah. Secara fisik istirahat, tapi saya yakin mindset tetap ada, tetap yang ada. harus diberikan untuk pembangunan SDM ataupun juga daerah kita ini. Iya, ya. Iya, betul. Baik. Kalau begitu pengalaman apa yang paling berkesan selama bersama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat asli Papua ini, Ibu?
Tentu yang berkesan adalah bagaimana kadang saya sendiri juga merasa kasihan. Saudara-saudara kita itu hanya sekedar mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, makan, dan juga untuk sekolah anak-anak ini kan sangat kurang ya. Betul. Sehingga saya juga sudah, ayo kalau teman-teman bisa usaha sedikit, nanti saya bantu. Misalkan saya punya pribadi dengan Bapak Haji Sulaiman Al-Hamzah, anggota DPR RI, program aspirasi beliau sangat membantu, dan sekarang saya juga dibantu dengan programnya suami, beasiswa PIP ya. Kebetulan suami di komite yang menangani pendidikan di DPD RI. Sekarang kita bertiga berkolaborasi untuk membantu saudara-saudara asli Papua kita untuk pendidikan, pertanian, dan lain sebagainya. Karena Bapak Haji Sulaiman kan di Komisi 4 Pertanian. Betul. Nah, saya sampai bilang, sudah, saudara-saudara asli Papua kita harus bisa berdiri dengan kaki sendiri. Saya tidak mungkin kemudian setiap hari teman-teman butuh beras, saya harus kasih beras. Tetapi yang harus dilakukan adalah, ayo kita ada program dari aspirasi, teman-teman bisa mungkin ternak babi, ternak ayam, atau tanam-tanam sayur yang nanti ada hasilnya. Bahkan mereka sudah banyak binaan kami yang sudah tidak sering ke rumah, Bunda kita tidak ada beras, sekarang sudah tidak ada. Ekonomi mandiri mungkin. Ekonomi yang di bawah binaan langsung gitu ya. Kecuali mungkin yang datang dari Pulau Kimam, kadang datang ke rumah, memang aduh Bunda kita datang, kita tidak ada beras, kita tidak ada ya. Sebisa mungkin kita lakukan ya, kita berikan ke masyarakat kita. Tetapi saya tidak mau terus memberikan mereka begitu. Saya ingin mereka juga berdiri dengan kaki sendiri. Yang saya lakukan adalah yaitu program kecil-kecil yang bisa saya bantu mereka, ya saya bantu. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik di Mangga 2. Anak-anak yang dulu ke rumah, ada hasil ke rumah, Bunda kita di rumah tidak ada beras, Bunda anak belum beli pampers, susu. Anak-anak itu sudah jarang saya temukan. Mereka sudah bercerita, Bunda kita tanam sayur, sudah berhasil. Tapi ini sayur tidak ada yang beli. Saya bilang, sudah bawa 200 ke rumah. Artinya ya saya beli kembali. Tetapi bagi saya tetap merasa puas bahwa mereka sudah mau bekerja dengan caranya sendiri dan mandiri begitu. Yang misalkan kita bantu ternak ayam itu juga sama, Bunda ini ayam sudah mungkin sudah umur tidak bisa bertelur, kita mau potong, Bunda mau beli kah? Sudah potong beli nanti bawa ke Bunda. Itu yang biasa saya lakukan saat ini. Tetapi saya merasa bangga sedikit-sedikit saya sudah bisa membawa mereka bisa berdiri dengan kaki sendiri dan tidak hanya meminta, tetapi mereka sudah bisa menjual sesuatu yang sudah kami berikan. Itu yang membuat saya kesan saya begitu ya. Begitu. Baik, artinya ada pembinaan, ya, dan ada juga pembinaan, ada pendampingan, betul. Ya kan? Sehingga mereka juga tidak hanya berubah dari segi apa ya keseharian mereka, tapi mindset dan karakter cara itu ya, Bu, pandang, cara pandang gitu ya Bu ya.